warahmatullahi wabarakatuh. Halo, balik lagi bareng gua nih. Yang biasa kita tidak bosen-bosen. Pokoknya kalian jangan bosen-bosen ya dengerin pengulasan materi gua di hari kedua episode yang kedua. Stay tune ya. Nah, jadi di pertemuan kedua ini MK penulisan berita dan artikel aku mau mengulas tentang pembelajaran di hari kedua, yaitu tentang pengantar berita dan artikel. Teman-teman tahu nggak sih apa itu what is now? What is now itu yaitu suatu laporan cerita dari sebuah kejadian penting yang perhatikan oleh umum. Nah, teman-teman, berita juga memiliki 4 jenis, yaitu yang pertama, berita langsung, berita fitur, berita mendalam, berita lembut. Teman-teman, itu tuh sebenarnya bahasa Inggris ya. Cuma aku tuh kurang bisa bahasa Inggris, bukan kurang bisa, iya emang kurang bisa sih ya. Emang karena susah itu bahasa Inggris, jadi kayak kurang menarik aja gitu ya. Jadi aku cari terjemahnya aja sih di Google. Jadi kemarin juga aku dapat pembelajaran di hari kedua tentang nilai-nilai berita ya, nilai-nilai berita seperti kayak information. Aku kan sebenarnya ada 10 ya, cuma aku ingatnya cuma yang 2 doang teman-teman. Jadi nanti kita belajar lagi aja kali ya di lain waktu gitu. Semoga kalian kalau belajar nggak lupa kayak aku ya. Nah gitu teman-teman ya, kalau belajar tuh jangan lupa ya teman-teman ya, jangan kayak aku gitu, jangan kayak gua gitu ya. Sedikit cerita di hari pertemuan kedua tentang Pak Hadi Kusuma lagi ya teman-teman. Beliau tuh sangat wow gitu ya, sangat diri aku sendiri sangat termotivasi oleh beliau gitu tuh, kayak keren banget gitu. Kayak pengen kalau di pelajaran beliau itu aku tuh selalu kayak semangat gitu, kalau ngantuk pun kayak nggak ngantuk, kayak merhatiin aja tuh, walaupun ya kadang ada yang masuk, kadang yang enggak gitu ya. Oke, kita lanjut kali ya ke pembelajaran. Itu mah cerita sedikit aja ya. Terus berita juga teman-teman memiliki 5 syarat seperti aktual. Teman-teman tahu nggak aktual itu apa? Aktual itu informasi yang disampaikan merupakan peristiwa yang baru saja terjadi atau sedang terjadi ya. Terjadi atau yang sedang terjadi teman-teman. Aktual juga merupakan salah satu unsur penting dalam berita seperti faktual ya teman-teman. Cuma faktual sama aktual itu ada perbedaan ya sedikit gitu ya. Nah pokoknya teman-teman, aktual sama faktual itu berbeda ya teman-teman, jelas ya. Kalau aktual itu yang terjadi atau yang sedang terjadi, sedangkan faktual itu fakta yang mengandung tentang kebenaran ya teman-teman, begitu. Terus apa ya, pokoknya di antara kedua itu tuh berbeda ya teman-teman. Selanjutnya itu syarat berita juga harus seimbang, terus penting, terus menarik ya, yang jelas pastinya. Masa beritanya nggak menarik, pasti yang pembacanya juga kurang menarik lah ya membaca beritanya ya, gitu ya teman-teman. Dan pastinya nggak lupa dong cara penulisan beritanya yang udah saya jelasin dari awal itu, yang mengandung 5W 1H ya teman-teman ya. Terus buat pesan aja sih buat kalian, kalau saya udah sering upload kayak gini, kalian jangan pernah bosan ya. Terus tonton aja, nggak apa-apa, siapa tahu kan bermanfaat juga buat kalian atau buat aku sendiri. Selanjutnya yaitu ini ya, kita lanjut ke pembahasan kali ya, pembahasan tentang artikel. Kalian kepo nggak sih pembahasan tentang artikel? Kepo lah pastinya ya. Tapi sekarang media sosial udah nyiapin kayak tentang apa itu berita, apa itu artikel, pasti ada dong ya. Tapi Saida di sini mau mengulas tentang pembelajaran yang udah
dikasih sama Pak Adi Kusuma. Pokoknya mah keren teman-teman, pokoknya mah kalian harus ketemu sih sama Pak Adi biar kalian tuh termotivasi lah, biar semangat kalian. Ketika kuliahnya lagi gak semangat, kalau ketemu beliau pasti semangat guys. Oke, kita lanjut ke pembahasan kali ya tentang artikel. Nah teman-teman, artikel sendiri menurut KBBI adalah merupakan karya tulis lengkap, misalnya berita, esai yang di majalah, surat kabar, dan sebagainya. Artikel juga merupakan suatu bentuk karangan berisi analisis suatu fenomena alam atau sosial. Jenis artikel itu secara khusus memiliki 3. Yang pertama, berdasarkan penulisannya. Yang kedua, berdasarkan fungsinya. Yang ketiga, berdasarkan isinya. Nah, yang berdasarkan penulisannya yaitu memiliki 2 artikel, seperti artikel redaksi dan artikel umum. Sedangkan berdasarkan fungsinya memiliki 2 juga teman-teman, seperti artikel khusus dan artikel sponsor. Nah, sedangkan artikel yang berdasarkan isinya yaitu memiliki 5. Yang pertama, artikel eksploratif, artikel eksplanatif, artikel deskriptif, artikel prediktif, yang terakhir artikel preskriptif. Adapun ciri-ciri sebuah artikel itu seperti logis, objektif, cermat, jelas, tidak melibatkan emosi yang berlebihan, menggunakan bahasa yang baku. Nah, teman-teman, gimana sih cara penulisan artikel itu? Jelas berbeda dengan berita dong ya pastinya. Yang pertama, kita kuasai topik yang akan kita tulis. Yang kedua, kita juga harus buat judul yang menarik perhatian orang untuk membaca. Ketiga, buat garis besar tulisan. Yang keempat, buat tulisan yang langsung pada poin. Yang kelima, hindari me or ted dan you or ted. Yang keenam, buat kesimpulan di akhir artikel. Yang ketujuh, cantumkan sumber tulisan. Teman-teman tahu nggak sih fungsi artikel itu untuk apa? Nah, fungsi artikel itu untuk menghibur, mendidik, dan menyampaikan gagasan. Teman-teman, mungkin video kali ini cukup sekian ya, dan pengulasan pembelajaran aku di hari ini. Sampai sini aja, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.